Selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 38. Esok harinya saat Rehat Nur terbangun, dia menatap sekeliling dan kaget karena dia sudah ada di kamarnya. Kenapa aku ada di sini? Bukannya semalam aku di bar, gumam Rehan. Dia pun terkejut saat melihat seorang wanita yang masih terlelap di pelukannya. Rehan ingin mendorong wanita itu, namun diurungkan saat dia sadar Anissa lah yang sedang tidur. Rehan menatap lekat wajah Anissa yang begitu menggemaskan walaupun sedang tidur. Kamu cantik bahkan saat sedang tidur seperti ini, batin Rehan bergumam. Terima kasih telah menyelamatkan Cecil. Kalau nggak ada kamu mungkin adikku nggak akan selamat. Kamu benar-benar wanita baik, batinnya lagi sembari melengkungkan bibirnya. Tapi apa kamu tahu jika orang yang kamu tolong itu adalah adik aku? Batinnya. Untuk beberapa saat, Rehan memandangi wajah polos Anissa sampai Anissa terbangun. Enak ya tidur di pelukanku, gumam Rehan. Anissa langsung bangkit dan menjauhkan diri dari Rehan. Enak saja, kamu yang bikin aku gak bisa lepas, ujar Anissa ketus. Jangan banyak alasan, bilang saja kamu mencari kesempatan saat saya lagi gak sadar, ujar Rehan. Dipercaya diri banget, kamu tuh yang tiba-tiba narik tanganku terus memeluk aku sambil memanggil Sela. Aku Anissa bukan Sela, gerutu Anissa yang tidak lagi mengindahkan posisi Rehan sebagai bosnya. Bahkan Anissa tidak berbicara formal seperti biasanya. Sela, gumam Rehan. Ya, kamu manggil-manggil nama Sela terus. Kalau kamu lagi berantem sama pacarmu, ya selesaikan dengan kepala dingin dong. Jangan lari dari masalah terus mabuk-mabukan gini. Bikin repot aja, gerutu Anissa sembari melibatkan tangannya di depan dada dan mendengus kesal. Harusnya si Sela itu yang ngurusin kamu, bukannya malah ngerepotin aku kayak gini, ucap Anissa lagi. Rehan bangkit dan mendekat ke arah Anissa. Dia mencengkram bahu Anissa dengan keras. Kalau kamu tidak tahu apa yang terjadi, sebaiknya diam. Jangan pernah mengomentari apapun tentang hidup saya. Harusnya kamu yang tahu diri. Siapa kamu di sini? Wanita tidak tahu diri sepertimu sebaiknya keluar saja dari rumahku. Saya juga tidak membutuhkan bantuan apapun darimu, ucap Rehan dengan suara penuh penekanan. Dia tidak menghiraukan wajah Anissa yang begitu ketakutan melihat amarah Rehan yang meluap itu. Saat tangan Rehan terlepas dari bahunya, dia langsung keluar dari kamar Rehan menuju kamarnya. Anissa masuk mengunci pintu kamarnya. Dia duduk di ranjang kamarnya dengan mendengus kesal. Dasar pria kutub, bisanya cuman marah-marah doang. Udah untung aku urusin malah kayak gitu. Lagian apa yang salah dari ucapanku? Kalau lagi berantem sama pacar ya seharusnya diselesaikan dengan kepala dingin, bukannya mabuk-mabukan kayak gitu, gerutu Anissa dengan kesalnya. Apa jangan-jangan dia habis diputusin sama pacarnya? Wajar sih kalau diputusin, orang dia dinginnya kayak kutub gitu, apalagi suka marah-marah. Pasti pacarnya gak akan tahan sama dia, gumam Anissa. Tapi apa yang dia katakan memang benar. Aku di sini bukan siapa-siapa. Harusnya aku nggak ada di rumah ini. Lebih baik aku cari kosan saja daripada tinggal di sini, gumam Anissa. Anissa lalu menelpon Cindy meminta bantuan pada sahabatnya untuk menemani dia mencari sebuah kosan. Halo Sin, kamu di mana? Tanya Anissa. Sapa Cindy. Aku masih di rumah Nis. Kenapa? Jawab Cindy. Aku mau minta tolong boleh nggak? Temenin aku cari kosan, ujar Anissa. Boleh, emang kamu kerja? Emang kamu gak kerja? Tanya Cindy. Aku gak kerja hari ini. Ya udah, aku siap-siap dulu ya. Kita ketemu di tempat biasa, ujar Anissa. Kita cari kosannya agak siangan, bisa nggak? Kamu ikut aku saja dulu ke kampus, soalnya aku ada kelas pagi ini. Nanti kamu bisa nunggu aku di kantin atau taman kampus, gimana? Ujar Cindy. Apa nggak apa-apa? Nggak apa-apa? Aku kan bukan anak kampus, tanya Anissa. Tidak apa, kampusku bebas dimasukin siapapun kok. Kadang juga ada dari kampus lain yang sekedar ngapel pacarnya ke sana. Asal lapor dulu sama satpam, nggak masalah. Jadi
jelas Cindy. Ya sudah, kalau begitu aku tunggu kamu di tempat biasa ya, ujar Anissa. Oke, setengah jam lagi sampai, ujar Cindy. Anissa menutup sambungan teleponnya dan menuju ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelahnya Anissa mengambil semua barang-barang dia yang dulu pernah dia bawa ke rumah itu. Anissa hanya membawa barang yang memang asli miliknya. Sedangkan semua barang yang diberikan oleh Rehan ditinggal di sana termasuk ponselnya. Setelah semuanya siap, Anissa lalu turun ke bawah. Saat baru sampai tangga paling bawah, Biruni memanggilnya. Non, sarapan dulu baru berangkat, ujar Biruni. Nisa sarapan di luar aja, Bi, jawab Anissa. Biruni melihat Anissa yang menenteng tas besar bergegas menghampirinya. Loh non, Anissa mau kemana? Kok bawa tas gede kayak gini? Tanya Biruni. Anissa pamit ya Bi, Anissa mau cari kosan saja. Sepertinya Anissa nggak cocok tinggal di rumah semewah ini, ujar Anissa. Kenapa harus pindah non? Di sini kan enak, bisa tidur nyenyak, ada AC-nya juga, ujar Biruni. Anissa nggak bisa tinggal di sini lama-lama Bi, nggak enak juga sama Tuan Rehan kalau numpang terus. Makasih ya Bi, selama ini Makasih ya Bi, selama Nisa di sini, Bibi selalu baik sama Nisa. Maaf ya Bi, kalau Nisa sudah sering ngerepotin Bibi. Anissa pamit, ucap Nisa lalu melangkah meninggalkan Biruni. Non, apa Tuan sudah tahu? Tanya Biruni lagi. Anissa menghentikan langkahnya dan membalikkan badan. Tuan sudah tahu kok Bi, jawab Anissa. Anissa keluar dan berjalan menuju supermarket tempat biasa Cindy menjemputnya. Beberapa saat menunggu, Cindy pun tiba. Anissa langsung masuk ke dalam mobil Cindy. Ngomong-ngomong, kenapa kamu pindah? Bukannya di rumah itu udah enak ya? Tanya Cindy. Aku cuma mau sendiri aja Sin. Mau hidup dengan hasil kerjaku, bukan hidup menumpang di rumah orang, jawab Anissa. Anissa sengaja tidak menceritakan kejadian sebenarnya yang membuat dia memutuskan untuk mencari kosan. Mending tinggal di rumahku saja, pasti mama senang, ujar Cindy. Aku gak mau ngerepotin banyak orang lain, Sin. Aku mau hidup sendiri, mandiri, ucap Anissa. Kamu memang keras kepala banget jadi orang, gumam Cindy. Ini beneran, aku gak apa-apa nungguin kamu di kampus. Apa aku nunggu di tempat lain saja? Tanya Anissa. Kamu ikut ke kampus saja. Kamu juga di sana bisa jalan-jalan sambil lihat-lihat daerah kampusku. Siapa tahu kamu nanti minat kuliah di sana, ujar Cindy. Promosi nih ceritanya, goda Anissa. Sedikitlah, ujar Cindy. Obrolan mereka berlanjut sampai mereka tiba di kampus. Kamu boleh jalan-jalan di sekitar kampus ini. Nanti kalau udah selesai, aku hubungi kamu, ujar Cindy. Aku kan gak bawa ponsel, ucap Anissa. Gak bawa? Di mana ponselmu? Tanya Cindy. Ketinggalan di rumah Tuan Rehan, jawab Anissa. Kamu ya ada-ada saja, ya sudah 1 jam lagi kita ketemu di taman itu, ucap Cindy sembari menunjukkan ke sebuah taman kampus. Baiklah, ujar Anissa. Ya sudah, aku masuk dulu ya, ucap Cindy seraya meninggalkan Anissa. Anissa lebih memilih duduk di taman itu sampai Cindy selesai. Anissa tidak ingin tersesat jika harus jalan-jalan di sana. Sepertinya senang kalau bisa kuliah seperti mereka, beruntung sekali jadi mereka. Mereka bisa melanjutkan pendidikannya dan mengejar cita-cita mereka dengan mudah. Batin Anissa saat melihat mahasiswa yang berlalu lalang di taman itu. Ada yang sedang belajar dan ada juga yang sekedar mengobrol dengan temannya. 1 jam berlalu, Anissa masih tetap duduk di taman tersebut dengan santai. Hai Mbak, anak baru ya, kok aku baru lihat, sapa seorang pria yang tiba-tiba mendekati Anissa. Bukan, jawab Anissa singkat. Kalau bukan anak sini, kenapa ada di sini atau sedang menunggu seseorang? Tanya pria itu. Ya, jawab Anissa singkat. Anissa melirik ke arah pria itu, pria dengan perawakan yang tinggi, tegap dan berisi. Wajahnya terbilang cakep dengan kulitnya yang putih langsat. Boleh kenalan, namaku Peri, namamu siapa? Tanya pria itu. Sebelum Anissa menjawab pertanyaan pria itu, Cindy sudah datang. Ngapain kamu di sini? Gak bisa lihat cewek cantik sedikit saja langsung gatal, ujar Cindy pada sang pria.
kamu lagi, jangan ganggu pendekatan aku sama dia dong, bikin kesal saja, ujar Peri. Kamu yang jangan ganggu dia, dia sahabatku. Kalau sampai kamu macam-macam sama dia, aku habisi kau, ujar Cindy menunjukkan kepalan tangannya di depan pria itu. Galak amat jadi cewek, nanti gak laku baru tahu rasa, ucap Peri. Apa kamu bilang? Mau kutonjok itu muka? Sama sana kamu pergi, ucap Cindy. Is menyebalkan sekali jadi cewek, ucap Peri sembari meninggalkan Cindy dan Anissa. Temanmu, tanya Anissa. Bukan, dia anak kelas sebelah. Dia emang rese orangnya. Gak bisa lihat cewek cantik sedikit saja langsung gatel pengen deketin. Cerocos Cindy. Jangan sebel-sebel sama orang, nanti jadi suka loh, goda Anissa. Is amit-amit suka sama dia itu playboy di kampus ini, ujar Cindy. Seburuk-seburuknya orang pasti bisa berubah kalau udah nemu pasangan yang tepat, ujar Anissa. Udah kita jalan sekarang saja, gak usah bahas orang kayak dia, ujar Cindy. Sesuai rencana, mereka berdua mencari kosan untuk Anissa. Anissa mencari kosan di sekitar kantor Rehan. Dia sengaja mencari yang dekat dengan kantor agar dia tidak harus menggunakan angkutan umum untuk pergi ke kantor. Setelah menemukan sebuah kosan yang menurut Anissa cocok dengan harga yang dia mau, Anissa langsung menempati kosan tersebut. Kosan itu hanya berjarak 15 menit jalan kaki dari kantor Rehan. Kamu yakin akan tinggal di sini? Tanya Cindy. Aku yakin kok, lagian ini dekat sama kantor tempat aku kerja. Jadi aku nggak perlu nunggu angkutan kalau di sini, ujar Anissa. Ya sudah, kalau itu keputusanmu, semoga tempat ini nyaman dan aman ya, ucap Cindy. Amin, semoga saja bikin betah, ujar Anissa lagi. Mereka membersihkan kamar itu sambil sesekali bercanda di lain tempat. Setelah kepergian Anissa dari kamarnya, Rehan masuk ke dalam kamar mandi. Dia berendam di dalam bathtub yang sudah diisi dengan sabun aromaterapi. Setelah berjam-jam berendam, dia bangkit dan membilas tubuhnya. Lalu dia membersihkan tubuhnya dan setelah itu dia memakai baju kerja. Rehan turun menuju ruang makan karena perutnya merasa lapar. Dia makan dengan tenang tanpa memikirkan siapapun. Setelah makan, Rehan bergegas pergi ke kantor. Rehan bahkan tidak memikirkan Anissa saat itu. Dia berpikir bahwa gadis itu sudah berangkat ke kantor sejak pagi. Nah, segitu dulu ya, bab 38-nya dilanjut nggak ya? Tunggu aja ya, bab 39-nya. Bab 39. Rehan sampai di kantor dan langsung masuk ke dalam ruangan. Namun dia tidak melihat Anissa di sana, hanya ada seorang OB yang sedang membersihkan ruangannya. Anissa kemana? Kenapa bukan dia yang membersihkan ruangan saya? Tanya Rehan pada OB tersebut. Saya tidak tahu tuan, tadi Bu Ana yang menyuruh saya membersihkan ruangan tuan, jawab sang OB. Tanpa menjawab, Rehan langsung menghubungi kepala pantry. Di mana Anissa? Kenapa OB lain yang membersihkan ruangan saya? Tanya Rehan. Maaf tuan, saya tidak melihat Anissa sejak pagi, jadi saya meminta OB lain untuk membersihkan ruangan tuan sampai Anissa datang, jawab Bu Ana. Ya sudah, lanjutkan pekerjaanmu, ujar Rehan. Rehan menutup sambungan teleponnya. Kamu cepat bereskan pekerjaanmu dan keluar dari ruangan saya, ucap Rehan pada sang OB. Baik tuan, jawab OB tersebut. Beberapa menit kemudian OB yang membersihkan ruangan Rehan selesai dan langsung keluar sesuai perintah Rehan. Setelah OB tersebut keluar, Rehan memanggil asistennya. Ada yang bisa saya bantu tuan? Tanya sang asisten. Apa kamu melihat Anissa? Tanya Rehan. Maaf tuan, sejak pagi Nona Anissa belum kelihatan di kantor. Saya pikir Nona akan datang bersama tuan, ujar Randy. Saya tidak melihatnya di rumah, saya kira dia udah berangkat kerja. Kalau dia nggak ke kantor, lalu kemana dia? Apa dia masih di rumah? Gumam Rehan. Ya sudah, kamu bisa kembali bekerja, ujar Rehan pada sang asistennya. Setelah kepergian asistennya, Rehan mencoba menghubungi nomor Anissa namun tidak ada jawaban sama sekali. Dia bergegas keluar kantor menuju mobilnya. Rehan melajukan mobilnya lebih cepat dari biasanya. Sepanjang di perjalanan Rehan terus menghubungi nomor Anissa namun tetap tidak ada jawaban sama sekali. Kemana sih kamu? Kenapa nggak diangkat juga? Gumam Rehan geram. Sesampainya di rumah, Rehan memanggil Anissa dengan teriakan yang keras.
Anissa, Nis, Anissa, teriak Rehan. Ada apa tuan? Tanya Biruni yang baru selesai mengerjakan pekerjaan rumahnya. Anissa mana Bi? Tanya Rehan. Nona kan sudah pergi sejak pagi tuan, jawab Biruni. Pergi kemana? Kenapa tidak bilang sama saya? Tanya Rehan. Saya tidak tahu tuan, tapi kata Nona, tuan sudah tahu kalau Nona pergi, jawab Biruni. Rehan langsung naik ke atas menuju kamar Anissa. Rehan membuka pintu kamar itu dan mengecek lemari pakaian Anissa. Dia melihat semua baju dan barang-barang yang pernah dia berikan pada Anissa masih tertata rapi di dalam lemari tersebut. Namun baju-baju lama Anissa dan tasnya sudah tidak ada di sana. Rehan kemudian mengecek sekeliling kemarin tersebut namun tidak mendapatkan apa-apa. Ponselnya juga nggak dibawa, apa dia pergi gara-gara tadi pagi. Rehan mengingat kembali perlakuan dan ucapannya pada Anissa pagi tadi. Rehan mengacak-acak rambutnya frustasi. Dia tidak mengira ucapannya yang membuat Anissa benar-benar pergi dari rumah itu. Rehan mengambil ponselnya dari saku jas dan menghubungi asistennya. Halo tuan, sapa Randy di seberang telepon. Ren, cari Anissa sekarang juga. Dia pergi dari rumah tadi pagi, tita Rehan pada sang asisten. Coba dihubungi saja nomornya tuan, ujar Randy. Justru itu saya memintamu mencari dia karena ponselnya ditinggal di rumah, ujar Rehan. Apa kalian bertengkar? Tanya Randy. Jangan banyak tanya, cari saja dia, ujar Rehan. Baik tuan, ucap Randy. Rehan langsung mematikan sambungan teleponnya dan keluar dari kamar Anissa. Rehan melajukan mobilnya dengan pelan, berharap dia bisa menemukan Anissa di jalan. Kenapa jadi begini sih? Kamu kemana sih Nisa? Bikin orang frustasi saja kamu, gumam Rehan sembari memukul setir mobilnya. Beberapa saat kemudian ponselnya berbunyi, tertera nama sang asisten di layar ponsel. Gimana Ren, apa sudah ketemu Anissa? Tanya Rehan. Sudah tuan, Nona Anissa menyewa kamar kosan di dekat kantor tuan, jawab Randy. Kasih alamatnya padaku, ujar Rehan. Baik tuan, ucap Randy. Rehan mematikan sambungan teleponnya dan mendapatkan alamat yang Randy kirimkan padanya. Rehan pun bergegas menuju alamat tersebut dan benar saja Rehan melihat Anissa yang sedang berdiri di depan kamar kosan bersama seorang wanita. Tanpa pinggir panjang, Rehan turun dari mobilnya lalu menghampiri Anissa dan langsung memeluk Anissa. Sontak Anissa kaget dengan pelukan yang tiba-tiba itu. Maaf atas semua ucapan dan perbuatanku yang menyakitimu. Tapi saya mohon jangan pergi dariku, ucap Rehan. Tuan lepasin, ujar Anissa mencoba melepas pelukan Rehan. Saya nggak akan melepaskanmu, tolong maafkan saya, ujar Rehan. Tuan kenapa sih? Tanya Anissa kebingungan dengan tingkah laku tuannya itu. Rehan langsung tersadar dengan apa yang dia lakukan pada Anissa saat itu juga. Rehan pun melepaskan pelukannya dan langsung berusaha bersikap biasa. Maaf, saya tidak sengaja, ujar Rehan. Ada apa mencari saya? Tanya Anissa ketus. Saya mau minta maaf atas perlakuan saya sama kamu pagi tadi. Dan kembalilah ke rumah, ucap Rehan yang terlihat salah tingkah. Buat apa minta maaf? Semua yang Tuan katakan memang benar adanya. Saya memang tidak pantas ada di rumah itu. Lebih baik saya tidak di sana lagi. Lagian kalau saya di sana terus, nanti bisa jadi masalah buat Tuan dan kekasih Tuan, ujar Anissa. Saya minta kamu tetap tinggal di sana. Tidak akan ada yang salah paham meskipun kamu tinggal di sana selamanya, ujar Rehan. Maaf Tuan, saya tidak bisa. Saran saya, Tuan minta kekasih Tuan itu untuk menempatinya saja, ucap Anissa. Dehem Cindy yang sedari tadi diam tercengang dengan apa yang dia lihat di depannya. Rehan hanya melirik sekilas ke arah Cindy. Sedangkan Anissa memberikan sebuah isyarat agar Cindy tetap diam. Jika yang kamu maksud itu Sheila, dia tidak akan bisa menepati rumah itu sampai kapanpun, ujar Rehan. Kenapa? Bukannya dia kekasihmu? Tanya Anissa. Dia sudah meninggal, paham? Bentak Rehan. Maksud Tuan? Tanya Anissa terbata. Apa belum jelas dengan ucapan saya? Sheila sudah pergi, dia sudah meninggal. Dia pergi dan gak akan kembali, paham? Tegas Rehan lagi. Maaf Tuan, saya tidak tahu, ucap Anissa terbata.
Makanya jadi orang jangan sok tahu, bentaknya lagi. Maaf Tuan Rehan yang terhormat, jika Anda datang ke sini hanya untuk membentak dan menyakiti Anissa, mending Tuan pergi saja dari sini. Ucap Cindy yang sudah tidak tahan dengan ucapan Rehan yang semakin membentak sahabatnya. Anda siapa? Ini urusan saya dengan dia. Anda jangan ikut campur, ujar Rehan. Saya sahabatnya dan saya tidak terima jika Anda berbuat kasar dengan sahabat saya, tegas Cindy. Udah Cindy, udah, ucap Anissa berharap Cindy tidak lagi ikut campur karena Anissa tidak ingin sahabatnya bermasalah dengan Rehan. Kamu jika nanti sore belum ada di rumah saya akan menyeret kamu dari sini, ujar Rehan pada Anissa. Rehan bergegas pergi dan melajukan mobilnya, meninggalkan Anissa dengan segala kebimbangan. Entah kenapa Anissa juga sebenarnya tidak tega meninggalkan rumah itu. Bukan karena rumah yang mewah dan serba ada, tapi ada sesuatu di hati Anissa yang masih mengganjal. Tapi di sisi lain, Anissa tidak ingin selalu merepotkan dan bergantung pada bosnya. Benar-benar kasar dia. Aku gak nyangka kalau dia bisa bersikap kasar seperti itu sama perempuan. Laki-laki yang selalu dipuja oleh setiap wanita ternyata bukan hanya kejam soal bisnis, tapi juga kejam dalam urusan pribadi. Pas datang main peluk dan seakan gak mau kehilangan. Ujung-ujungnya kasar juga, cerocos Cindy. Kemarin saja Bang gak banggain dia, kok sekarang malah ngatain dia, ujar Anissa. Ya abisnya aku kesal sama dia. Berani-beraninya dia bentak-bentak kamu, ngomong kasar sama kamu. Ya aku gak terimalah, jangan sampai kamu sama dia. Amit-amit deh pokoknya, ujar Cindy sembari bergidik cicik. Jangan kayak gitu, nanti balik kamu yang suka sama dia loh, goda Anissa. Ogah amit-amit punya laki kasar kayak dia, ujar Cindy. Jangan kayak gitu, gak baik, ujar Anissa. Udah aku mau balik dulu, kamu hati-hati di sini, pamit Cindy kemudian pergi menuju mobilnya. Kamu juga hati-hati ya, salam buat mami sama papi kamu, ujar Anissa. Sepeninggalan Cindy, Anissa masuk ke kamar kosan dan menutup pintu. Anissa merebahkan tubuhnya di atas kasur yang keras. Dari nol lagi, semangat Nis. Walaupun kamar ini pas-pasan dan gak semewah kamar di rumah itu, setidaknya kamar ini lebih baik daripada kamar yang ada di rumah Paman Arya, gumam Anissa. Uang gajianku masih ada, apa sebaiknya aku beli ponsel ya? Tak apa, beli yang bekas saja, yang penting bisa buat hubungi Cindy, gumam Anissa. Setelah berpikir lebih lama, Anissa bergegas membersihkan diri dan keluar dari kosan. Anissa berjalan menyusuri jalanan yang ramai untuk mencari sebuah konter kecil. Konternya gede semua, pasti di sana mahal. Cari kemana lagi ya, gumam Anissa. Anissa berjalan lebih jauh lagi sampai akhirnya dia menemukan sebuah konter yang tidak terlalu besar. Dia masuk ke konter tersebut. Permisi mbak, saya mau cari ponsel yang bekas. Apa ada? Tanya Anissa. Ponsel bekas mbak, yang merek apa? Tanya sang pelayan konter. Apa saja mbak, yang penting murah dan masih bisa buat kirim pesan sama bisa buat telepon, ujar Anissa. Ponsel ini aja mbak, ini udah bekas tapi masih bagus kok, baru dipakai sebentar, bisa buat video call juga, semuanya masih bisa dipakai. Harganya Rp2.500.000 mbak, ujar pelayan. Yang lebih murah lagi ada nggak mbak? Tanya Anissa. Paling yang ini mbak, ini harganya 900 tapi kameranya sudah rusak dan gak ada kamera depannya, ujar sang pelayan. Tapi masih bisa buat telepon sama SMS kan mbak? Tanya Anissa. Masih bisa kok mbak, jawabnya. Ya sudah, saya beli yang ini saja mbak, sekalian sama kartu SIM-nya, ujar Anissa. Pelayan konter pun membungkus ponsel yang Anissa pesan lalu menyerahkan ke Anissa. Setelah mendapatkan ponsel, Anissa berniat untuk pulang ke kosan. Anissa berjalan menyusuri jalanan sembari memandang kendaraan yang lalu lalang. Sesampainya di kosan, Anissa langsung mencoba ponsel tersebut. Dia memasukkan nomor Cindy dan menghubunginya. Halo, siapa? Tanya Cindy di seberang telepon. Ini aku Nisa, ujar Anissa. Wah, udah beli ponsel aja kamu. Ini asli kan nomormu? Ujar Cindy. Ya asli lah. Barusan aku beli ponsel di konter. Ya walaupun udah bekas tapi yang penting masih bisa buat komunikasi lah, ujar Anissa.
Uangmu kan masih banyak, kenapa beli yang bekas? Tanya Cindy. Sayang uangnya Sin, uang itu bisa ditabung buat masuk kuliah. Atau syukur-syukur nanti bisa cari kosan yang lebih bagus dari ini. Atau beli rumah sesederhana kalau uangnya sudah cukup. Jelas Anissa, ya deh terserah kamu, aku dukung apapun yang kamu jalani selama itu hal baik, ujar Cindy. Ya sudah, aku cuma mau kasih tahu nomor aku saja. Udah dulu ya, bye, ujar Anissa. Dia menutup sambungan teleponnya sebelum Cindy menjawabnya. Nah, segitu dulu ya bab 39-nya. Yang penasaran ditunggu lagi ya bab 40-nya. Makasih yang selalu stay tune. Jangan lupa di like, di subscribe juga. Bye-bye.